Sebagai Direktur Utama RS Samudra Bakti, aku seharusnya kebal rasa. Terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan menit. Terbiasa berdiri di tengah krisis tanpa boleh goyah. Terbiasa melihat manusia berada di batas hidup dan mati, lalu berjalan keluar dari ruang rapat seolah tidak terjadi apa-apa. Begitulah hidupku selama 15 tahun terakhir. Namaku Dr. Amara Lestari. Usiaku 47 tahun. Dan jika dunia melihatku hari ini, mereka akan menyebutku perempuan kuat, dingin, dan nyaris tak tersentuh. Padahal yang tidak mereka tahu, aku lelah. Pagi itu aku berdiri di depan kaca ruang kerjaku. Blazer putih gading rapi menempel di tubuh. Rambutku kusanggul sederhana. Tidak ada perhiasan berlebih. Jam tangan tipis di pergelangan. Semua terlihat sempurna. Namun mataku menyimpan letih yang tidak bisa disembunyikan. Sejak 2 tahun lalu, rumah dinasku hanya diisi suara pendingin ruangan dan jam dinding. Suamiku pergi tanpa pertengkaran besar, tanpa drama. Kami hanya berhenti saling bicara. Anak-anak kami kuliah di luar negeri. Mereka jarang menelepon. Bukan karena tidak sayang, hanya karena hidup mereka sudah penuh. Dan aku mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan. RS Samudra Bakti bukan rumah sakit kecil. Ia adalah rujukan nasional di kota pesisir ini. IGD-nya tak pernah benar-benar sepi. Ambulans keluar masuk seperti nafas yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, ratusan nyawa bergantung pada keputusan yang kuambil. Aku tidak boleh rapuh. Aku tidak punya waktu untuk merasa. Hari itu, jadwalku padat sejak subuh. Rapat evaluasi dokter jaga, peninjauan ruang rawat intensif, penandatanganan kontrak alat kesehatan baru. Dan di sela semua itu, laporan keamanan yang menumpuk di mejaku. Keamanan selalu menjadi titik lemah rumah sakit sebesar ini. Banyak pintu, banyak orang keluar masuk, banyak risiko yang tidak bisa diprediksi. Dan karena itulah, pagi itu aku diberitahu bahwa kepala pengamanan lama mengajukan pensiun dini. Penggantinya sudah datang, tanyaku pada sekretaris. Sudah Bu, jawabnya. Namanya Arga Pratama. Aku mengangguk singkat. Suruh masuk. Pintu terbuka pelan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Tinggi, tegap, seragam pengamanan rumah sakit dikenakan rapi seolah baru disetrika. Rambut hitamnya pendek, nyaris militer. Wajahnya bukan tipe yang mudah diingat. Tidak tampan mencolok, tapi bersih, tenang, dan fokus. Yang membuatku berhenti sejenak bukan penampilannya, melainkan cara ia menatap. Tatapan itu lurus, tidak menghindar, tidak pula menantang. Tatapan seseorang yang terbiasa berdiri di posisi menjaga, bukan untuk dilihat, tapi untuk memastikan. Selamat pagi Bu Direktur, katanya. Suaranya rendah, tenang, tidak dibuat-buat. Silahkan duduk, kataku. Ia duduk dengan punggung tegak, tangannya diletakkan di atas paha. Sikapnya terlalu disiplin untuk ukuran rumah sakit. Kamu Arga Pratama? Tanyaku. Iya Bu. Pengalaman? Mantan aparat pengamanan. 10 tahun bertugas. Terakhir di Fasilitas Vital Nasional. Aku membaca berkas di tanganku. Semua tertulis rapi. Sertifikat, riwayat kerja, tidak ada catatan buruk. Kamu tahu, rumah sakit bukan fasilitas biasa, kataku. Iya Bu. Keamanan di sini bukan hanya soal kriminal, tapi juga privasi pasien, konflik keluarga, emosi yang meledak di tengah malam. Iya Bu. Jawabannya selalu pendek, efisien, tidak berusaha menyenangkan. Apa yang membuatmu menerima posisi ini? Tanyaku akhirnya. Ia terdiam sejenak, tidak lama, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia berpikir. Karena rumah sakit tidak pernah tidur, jawabnya. Dan saya terbiasa berjaga saat orang lain beristirahat. Jawaban itu sederhana. Namun entah kenapa, dadaku terasa mengencang. Aku mengangguk. Mulai hari ini, shift malam akan lebih sering kamu pegang. Saya tidak suka laporan telat. Siap Bu. Pertemuan itu berakhir cepat. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Aku menganggapnya selesai. Aku salah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Namun ada hal-hal kecil yang mulai berbeda. Arga selalu datang 15 menit lebih awal.
Pos keamanan selalu rapi. Laporan masuk tanpa harus ditagih. Ia jarang bicara, tapi selalu ada. Suatu malam, aku harus turun ke IGD karena insiden keluarga pasien yang hampir ricuh. Aku datang dengan langkah cepat, siap menghadapi kekacauan. Namun sebelum aku sempat berbicara, Arga sudah berdiri di antara dua pihak. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan suara tinggi. Hanya berdiri, cukup dekat untuk memisahkan, cukup tegas untuk menenangkan. "Mohon tenang," katanya. "Dokter sedang menangani. Kita bicara di luar." Dan entah bagaimana, mereka menurut. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Geraknya terukur, tidak berlebihan, tidak ingin terlihat heroik. Setelah situasi reda, aku berdiri di sampingnya. "Bagus," kataku singkat. Ia menoleh. "Terima kasih, Bu." Tatapan itu lagi. Bukan tatapan kagum, bukan tatapan menggoda. Tatapan seseorang yang sadar sedang dinilai, namun tidak berusaha lolos dari penilaian itu. Malam itu, aku kembali ke ruang kerjaku lebih larut dari biasanya. Lampu-lampu rumah sakit menyala seperti lautan kecil di bawah sana. Ambulans datang dan pergi. Dunia terus bergerak. Aku duduk dan menyadari sesuatu yang menggangguku sejak sore. Aku merasa aman. Perasaan yang seharusnya tidak perlu kurasakan, karena sebagai direktur, akulah yang seharusnya memberi rasa aman, bukan mencarinya. Aku menggeleng pelan. "Amara, ini hanya profesionalisme," gumamku. Namun sejak malam itu, tanpa kusadari, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Langkah kaki Arga di lorong malam. Caranya berdiri setengah langkah di depan ketika aku lewat area rawan. Keheningannya yang tidak canggung. Dan yang paling menggangguku, aku mulai menunggu laporan malamnya. Bukan karena isi laporannya, tapi karena kehadirannya di balik laporan itu. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Namun aku juga tahu, di dunia yang penuh krisis dan kehilangan, rasa aman adalah candu paling sunyi. Dan tanpa kusadari, aku yang seharusnya paling kuat, baru saja membuka pintu pertama. Menuju sesuatu yang tidak boleh kumiliki. Krisis selalu datang tanpa izin. Ia tidak peduli jam kerja, tidak menghormati jabatan, dan tidak menunggu kesiapan siapapun. Di rumah sakit, krisis adalah bagian dari napas. Kadang panjang, kadang tercekik. Malam itu aku baru saja menutup berkas terakhir di ruang kerja. Jam dinding menunjukkan pukul 22.11. Lampu-lampu kota pesisir berkilau di balik kaca besar, tampak tenang dari kejauhan. Lalu semuanya padam. Lampu mati serentak, pendingin ruangan berhenti. Monitor di mejaku menggelap. 1 detik, 2 detik. Kemudian suara genset meraung dari kejauhan, terlambat beberapa detik dari yang seharusnya. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku berdiri dan meraih ponsel. Sebelum sempat menelepon siapapun, sirene internal berbunyi pendek. Kode darurat tingkat 2, IGD. Aku keluar dari ruang kerja dengan langkah cepat. Lorong utama gelap, hanya diterangi lampu darurat merah yang membuat wajah-wajah terlihat asing dan tegang. Beberapa perawat berlarian, mendorong bed pasien dengan senter kecil di tangan. "Listrik cadangan belum stabil," teriak seseorang. Aku mempercepat langkah. Di tikungan lorong menuju IGD, aku hampir bertabrakan dengan seorang petugas keamanan. "Bu Direktur," sapa suara itu. Aku menoleh. "Arga." Ia sudah mengenakan rompi tambahan, senter tergantung di dadanya, handy talkie di tangan kiri. Wajahnya serius, tapi tenang. "Laporan," kataku singkat. "Genset aktif, tapi jalur IGD sempat mati total hampir 1 menit. Jawabnya cepat. Kami amankan akses." Keluarga pasien mulai panik. "Ada pasien kritis?" "2 ventilator sempat manual," jawabnya. "Dokter jaga tangani." Aku mengangguk. "Bawa aku ke IGD." Ia langsung berjalan setengah langkah di depanku. Posisi yang sama seperti sore itu, seperti naluri yang otomatis. Tangannya sedikit terangkat, memberi isyarat pada orang-orang untuk memberi jalan. Begitu kami tiba di IGD, suasana kacau. Suara tangis, teriakan keluarga pasien. Dokter dan perawat bergerak cepat di bawah cahaya darurat yang redup. Aku melihat seorang ibu berteriak histeris di sudut ruangan, mencoba menerobos ke area tindakan. Anak saya," ceritnya. 2 perawat berusaha menahan, tapi si ibu memberontak. Aku melangkah maju. "Bu,
Aku belum selesai bicara ketika Arga sudah berdiri di antara kami. "Bu," katanya pelan tapi tegas. "Anak ibu sedang ditangani. Kalau ibu masuk sekarang, justru mengganggu." "Kenapa lampunya mati? Kalian mau bunuh anak saya?" teriak ibu itu. Arga tidak menaikkan suara. Ia hanya sedikit menunduk, sejajar dengan pandangan si ibu. "Kami tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya. "Percayakan pada kami. Saya jaga di sini." Nada itu bukan nada memerintah, bukan nada mengancam. Nada seseorang yang benar-benar hadir. Perlahan ibu itu berhenti berteriak. Bahunya turun. Tangisnya berubah menjadi isak tertahan. Aku berdiri di belakang Arga, menyaksikan semuanya. Untuk sesaat aku lupa pada listrik, pada laporan, pada tanggung jawab besar di pundakku. Yang kulihat hanyalah seorang pria yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus merendahkan diri. Beberapa menit kemudian, listrik utama kembali stabil. Lampu menyala penuh, suara mesin kembali normal. IGD mulai terkendali. Aku menghela napas panjang, baru kusadari selama ini kutahan. Kami keluar dari IGD menuju lorong samping. Hujan turun deras di luar, terdengar menghantam atap bangunan. "Terima kasih," kataku. Ia menoleh. "Itu tugas saya, Bu. Kamu datang cepat. Saya memang patroli malam ini." Aku mengangguk. Kalau kamu tidak ada, ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Kami berjalan menuju pos keamanan IGD, ruangan kecil dengan meja, kursi lipat dan jendela menghadap parkiran ambulans. Lampu di sana masih redup, tapi cukup terang untuk melihat wajah. Aku duduk tanpa diminta. Kaki-kakiku terasa lemas tiba-tiba. Arga berdiri sejenak, lalu menuangkan air mineral ke gelas plastik dan menyodorkannya padaku. "Minum, Bu." Aku menerimanya. Jari kami hampir bersentuhan, sangat singkat, hampir tidak terasa. Namun aku menarik tanganku terlalu cepat. Hening jatuh. Di luar hujan makin deras. Ambulans lewat dengan sirene yang diredam. "Kamu selalu setenang ini di situasi darurat?" tanyaku, mencoba mengalihkan pikiran. Ia berpikir sejenak. "Tidak." "Lalu?" "Saya belajar untuk tidak menunjukkan yang lain," jawabnya. Aku menatapnya. "Karena kalau saya panik, orang lain ikut panik." Kalimat itu terasa akrab. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. "Aku juga begitu." Ia menatapku. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, tatapan itu tidak sepenuhnya profesional. Bukan melanggar, bukan berlebihan, hanya mengerti. "Bu Direktur juga tidak pernah terlihat goyah," katanya pelan. Aku tertawa kecil, kering. "Itu karena aku tidak boleh." Ia mengangguk, seolah memahami lebih dari yang kuucapkan. Hening lagi. Tapi kali ini berbeda. Sunyi yang tidak menekan, sunyi yang menenangkan. Aku menatap jam di dinding pos. Sudah hampir tengah malam. "Kamu belum pulang?" Ia menggeleng. "Shift sampai pagi. Kamu sering ambil malam?" "Iya." "Kenapa?" Ia ragu sejenak. "Karena malam lebih jujur." Aku mengangkat alis. "Maksudmu?" "Orang lebih kelihatan apa adanya saat lelah," jawabnya. "Dan rumah sakit selalu jujur di malam hari." Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Aku berdiri. "Pastikan laporan lengkap masuk besok pagi." "Siap, Bu." Aku melangkah keluar pos, lalu berhenti. "Arga?" "Iya, Bu." "Kamu bekerja dengan baik." Ia tersenyum kecil. Tidak lebar, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku jarang melihat senyum seperti itu. Aku kembali ke ruang kerjaku dengan langkah pelan. Hujan masih turun. Lampu-lampu rumah sakit kembali stabil. Namun di dalam diriku ada sesuatu yang belum kembali ke tempatnya. Malam itu, aku duduk lama di kursi, memandangi laporan insiden di layar. Semua tercatat rapi, tidak ada kesalahan fatal, tidak ada korban. Secara sistem, kami berhasil. Namun secara pribadi, aku merasa terlalu dekat dengan satu hal yang seharusnya tetap jauh. Aku menyadari sesuatu yang membuatku takut. Di tengah kekacauan, di tengah gelap dan sirene, aku tidak hanya merasa aman sebagai direktur. Aku merasa aman sebagai amarah.
Dan perasaan itu, di tempat seperti ini, bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Rumah sakit tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika lorong-lorong tampak kosong dan suara langkah kaki mereda, ada denyut yang terus berjalan. Monitor yang berbunyi pelan, mesin yang bekerja tanpa henti, dan mata-mata yang mengawasi dari balik layar. Aku mulai menyadari hal itu sejak malam pemadaman listrik. Bukan karena insidennya, melainkan karena setelahnya. Pagi datang seperti biasa. Matahari menyelinap lewat jendela-jendela besar gedung utama. Perawat berganti shift. Dokter jaga menyerahkan laporan. Semua berjalan rapi, seolah malam kemarin hanyalah gangguan kecil yang sudah selesai. Namun aku tahu, malam selalu meninggalkan jejak. Aku duduk di ruang kerjaku, menandatangani laporan insiden. Tidak ada kesalahan fatal. Prosedur berjalan, tim bertindak cepat. Nama-nama tercantum lengkap. Dokter, perawat, teknisi, dan keamanan. Nama Arga Pratama tercetak rapi di bagian bawah. Aku menatap nama itu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena isinya, melainkan karena bayangan malam tadi. Tatapannya di IGD, suaranya yang tenang di tengah kekacauan, dan caranya berdiri seolah dunia tidak akan runtuh selama ia ada di sana. Aku menggeleng pelan, fokus amarah. Namun sejak hari itu, aku mendapati diriku sering turun ke lantai 2, ke area yang jarang kukunjungi kecuali ada masalah besar. Ruang CCTV rumah sakit. Ruangan itu tidak besar, tapi dipenuhi layar. Lorong, IGD, ICU, parkiran ambulans, pintu masuk, ruang tunggu keluarga pasien. Semuanya terlihat dari sana. Cahaya layar memantul di dinding, membuat ruangan terasa dingin meski pendingin tidak terlalu tinggi. Aku masuk tanpa pemberitahuan. Beberapa petugas keamanan langsung berdiri. "Tidak usah," kataku. "Lanjutkan." Di sudut ruangan, Arga berdiri menghadap layar utama. Tangannya menyilang di belakang punggung. Sikapnya sama seperti di IGD. Tenang, penuh kendali. Ia menoleh ketika menyadari kehadiranku. "Bu Direktur." "Aku hanya ingin melihat," kataku. Ia mengangguk dan kembali menatap layar. Aku berdiri di belakangnya, cukup dekat untuk melihat apa yang ia lihat. Kamera IGD, lorong rawat inap, pintu masuk utama. Semua tampak normal. "Kamu sering memantau kamera IGD," kataku. "Karena di sanalah emosi paling sering meledak," jawabnya tanpa menoleh. "Kamu percaya kamera lebih dari laporan orang?" "Kamera tidak panik," jawabnya singkat. "Manusia iya." Aku tersenyum kecil. Aku memperhatikan layar-layar itu. Dari sudut ini, rumah sakit terlihat seperti makhluk besar yang sedang tidur ringan. Setiap gerak kecil bisa menjadi pertanda. "Apakah kamu pernah lelah melihat semua ini?" tanyaku pelan. Ia berpikir sejenak. "Bukan lelah melihat," katanya. "Lelah menyadari bahwa tidak semua bisa dicegah." Kalimat itu terasa terlalu dalam untuk sekedar jawaban kerja. Aku melangkah ke sampingnya. Jarak kami kini hanya 1 lengan. Di layar, seorang perawat tampak duduk di lorong, menyeka air mata dengan punggung tangan. "Kamera itu rusak?" tanyaku. "Tidak," jawabnya. "Kenapa kamu tidak mengalihkan?" Karena dia tidak butuh pengawasan, katanya. Dia butuh waktu. Aku menatapnya. "Kamu memperhatikan hal-hal kecil." "Hal kecil sering menentukan apakah sesuatu membesar," jawabnya. Hening jatuh di antara kami. Tidak canggung, tidak pula nyaman. Lebih seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa jarak ini seharusnya dijaga, namun belum tahu bagaimana caranya. Siang itu aku menghadiri rapat Dewan Medis. Pembahasan panjang tentang anggaran, standar layanan, dan audit internal. Aku menjawab semua dengan tenang, seperti biasa. Namun di sela-sela rapat, pikiranku melayang ke satu ruangan dingin penuh layar. Sore hari, aku kembali ke ruang CCTV. Kali ini lebih sepi. Hanya satu petugas jaga dan Arga. Lampu ruangan diredupkan. "Kamu sering bekerja di sini?" tanyaku. "Lebih sering dari yang terlihat," jawabnya. "Kamu tidak bosan?" "Di sini," katanya pelan, "saya tahu apa yang terjadi sebelum orang lain menyadainya." Aku menoleh. "Termasuk aku?" Ia terdiam,
lalu berkata hati-hati. Di sini saya melihat pergerakan, Bu, bukan niat. Aku mengangguk, itu jawaban aman. Ia tersenyum kecil, hampir tak terlihat. Di layar jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Aku seharusnya pulang, tapi kakiku tidak bergerak. Kamu jaga sampai pagi? Tanyaku. Iya. Kamu tidak keberatan? Sudah biasa. Aku menarik napas panjang. Kamu tahu, ruang ini membuatku merasa telanjang. Ia menoleh cepat. Maksud ibu? Semua terlihat, kataku. Setiap langkah, setiap kebiasaan. Ia berpikir sejenak. Justru karena itu, ruang ini mengajarkan batas. Aku menatapnya. Batas seperti apa? Batas antara melihat dan terlibat, jawabnya. Tidak semua yang kita lihat harus kita sentuh. Kalimat itu terdengar seperti peringatan atau nasihat. Aku melangkah menjauh, memberi jarak yang seharusnya ada sejak awal. Terima kasih, kataku, untuk malam kemarin dan untuk hari ini. Ia menyangguk. Sama-sama, Bu. Aku berjalan menuju pintu. Di ambang pintu aku berhenti. Arga? Iya, Bu. Kamu menjaga jarak dengan sangat baik. Ia menatapku. Itu bagian tersulit. Aku tidak bertanya lebih jauh. Malam itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Di rumah dinas, aku berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu rumah sakit yang menyala stabil. Aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Aku tidak lagi hanya memikirkan sistem, prosedur, atau reputasi. Aku mulai memikirkan seseorang. Dan di dunia yang kujalani, itu adalah kesalahan paling sunyi. Karena ketika perasaan tumbuh tanpa disadari, ia tidak datang sebagai badai, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang terasa wajar. Dan aku tahu, jika aku tidak berhenti sekarang, aku akan melangkah ke wilayah yang tidak bisa kuatur dengan keputusan rasional. Namun malam itu, di antara layar-layar CCTV yang terus menyala, aku menyadari satu hal. Aku sudah melangkah. Perubahan jarang datang dengan pengumuman resmi. Ia menyusup lewat nada suara yang diturunkan, tatapan yang ditarik cepat, dan percakapan yang berhenti tepat ketika seseorang lewat. Aku mengenali tanda-tanda itu. Bertahun-tahun berada di puncak manajemen membuatku peka pada hal-hal yang tidak tertulis. Pagi itu, aku berjalan melewati lorong rawat inap dengan langkah tenang. Perawat-perawat menyapa seperti biasa, sopan, profesional. Namun ada jeda kecil di antara sapaan itu. Sepersekian detik yang cukup untuk membuatku tahu sesuatu sedang dibicarakan. Di ujung lorong, dua perawat junior berdiri berdekatan. Saat melihatku, mereka berhenti bicara. Senyum muncul terlambat. Aku membalas anggukan singkat dan terus berjalan. Di ruang kerjaku, sekretaris sudah menunggu dengan tablet di tangan. Bu Direktur, katanya hati-hati, ada permintaan dari komite etik. Aku menoleh. Tentang apa? Pengingat umum, jawabnya. Soal interaksi lintas fungsi, terutama di area sensitif. Aku mengangguk. Jadwalkan. Kata pengingat adalah bahasa paling halus untuk peringatan. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama, namun arah panahnya jelas. Rapat komite etik berlangsung singkat. Bahasa yang digunakan rapi dan dingin, tentang profesionalisme, persepsi publik, dan kewaspadaan terhadap narasi yang bisa berkembang tanpa dasar. Aku mendengarkan, mencatat, dan menyetujui sosialisasi ulang SOP. Di luar ruang rapat, aku menarik nafas panjang. Tidak ada yang menuding, tidak ada yang melarang. Namun, ruang gerakku dan ruang gerak orang lain mulai menyempit. Siang itu, aku turun ke lantai operasional. Di pos keamanan dekat IGD, Arga sedang berdiri memeriksa daftar shift. Ia menoleh saat aku mendekat. Bu, sapanya. Laporan? Tanyaku. Normal. Jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. Bukan dingin. Berhati-hati. Aku menyadarinya. Dan aku tahu kehati-hatian itu bukan datang dari dirinya semata. Komite etik akan sosialisasi SOP minggu ini, kataku. Ia mengangguk. Saya dengar. Kita perlu menyesuaikan. Lanjutku. Iya. Jawabnya cepat. Hening jatuh di antara kami. Tidak ada yang salah di udara, namun semuanya terasa terlalu dijaga. Ada kendala di lapangan? Tanyaku.
Tidak, jawabnya. Kami akan menyesuaikan. Aku mengangguk dan melangkah pergi. Beberapa langkah kemudian aku berhenti. Arga? Ia menoleh. Kamu tidak melakukan kesalahan. Ia tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Jawaban itu bukan pembelaan. Lebih seperti penerimaan. Sore hari, sebuah email beredar ke seluruh unit. Penguatan SOP interaksi profesional, pengaturan jalur komunikasi, dan pembatasan kehadiran lintas jabatan di jam non-krisis. Semuanya terdengar masuk akal. Semuanya bisa dibenarkan. Namun aku tahu, setiap poin itu akan diterjemahkan secara praktis menjadi satu hal. Jarak. Malam datang dengan hujan tipis. Aku turun ke ruang CCTV. Kebiasaan yang mulai terasa seperti pengakuan diam-diam. Ruangan itu sepi. Hanya satu petugas dan Arga. Ia berdiri lebih jauh dari biasanya. Satu layar menampilkan lorong rawat inap, layar lain parkiran ambulans. Semua tampak normal. Kamu bisa pulang lebih awal malam ini, kataku. Ia menoleh sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Bu. Aku minta, kataku. Ia mengangguk. Baik. Ia memberi instruksi singkat pada petugas, lalu mengambil jaketnya. Saat melewatiku, ia berhenti sepersekian detik. Terima kasih, katanya pelan. Untuk apa? Tanyaku. Untuk mengatakan yang perlu dikatakan, jawabnya. Ia pergi tanpa menoleh. Aku berdiri sendiri di ruangan itu, menatap layar-layar yang terus menyala. Di salah satu layar, seorang perawat duduk di bangku lorong, menghela napas panjang setelah shift yang berat. Kamera menangkapnya tanpa suara, tanpa konteks, hanya kelelahan yang terlihat. Aku menyadari betapa mudahnya melihat dan betapa sulitnya memahami. Hari-hari berikutnya, jarak itu menjadi nyata. Arga tidak lagi berada setengah langkah di depanku. Laporan-laporannya tetap rapi, namun lebih singkat. Ia jarang muncul di ruang CCTV saat aku ada. Jikapun bertemu, sapaan kami tetap sopan, namun selesai di situ. Dan bisikan terus berjalan. Seorang perawat senior menghampiriku di koridor. Bu, kami senang dengan penguatan SOP. Lingkungan jadi lebih jelas. Aku tersenyum. Itu tujuannya. Namun saat ia berlalu, aku menangkap tatapan penasaran dari kejauhan. Bukan menuduh, hanya ingin tahu. Dan rasa ingin tahu adalah bahan bakar terbaik bagi cerita yang tidak pernah benar-benar dimulai. Suatu malam, IGD kembali ramai. Bukan krisis besar, hanya arus pasien yang tak berhenti. Aku berdiri di pintu masuk, mengamati. Arga berada di sisi lain ruangan, memastikan jalur aman. Pandangan kami bertemu sejenak. Ia mengangguk kecil, profesional. Aku membalas. Tidak ada langkah mendekat, tidak ada percakapan. Namun aku merasakan sesuatu yang lain, kehilangan ritme. Bukan karena ketiadaan bantuan, melainkan karena ketiadaan kehadiran yang dulu mengisi celah-celah sunyi. Di ruang kerjaku malam itu, aku menutup berkas dan bersandar. Di kepala, kata-kata komite etik terulang. Persepsi, narasi, pencegahan. Aku mengerti semua itu. Aku setuju. Aku yang menandatangani kebijakan. Namun memahami tidak selalu membuat hati patuh. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari sekretaris. SOP sudah disosialisasikan, semua unit siap. Aku mengetik balasan singkat, terima kasih. Lalu aku berhenti. Ada pesan lain yang ingin ku ketik. Tidak pantas, tidak perlu, tidak aman. Aku menghapusnya sebelum sempat ditulis. Malam semakin larut. Di luar hujan berhenti. Lampu-lampu rumah sakit menyala stabil, seperti janji bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam diriku, aku tahu, aturan tak tertulis telah bekerja. Tidak ada yang melarang kami, tidak ada yang menuduh kami. Namun jarak itu kini berdiri di antara kami, tinggi, rapi, dan dibenarkan. Aku mematikan lampu dan berjalan keluar ruang kerja. Di lorong, langkah kakiku bergema sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa rumah sakit ini yang selalu hidup terasa terlalu sunyi. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa mencari jawaban. Apakah menjaga jarak akan melindungi semuanya? Ataukah justru mengikis sesuatu yang tidak akan pernah kembali?
Ada kelelahan yang tidak pernah tercatat di laporan. Ia tidak muncul di grafik, tidak dibahas dalam rapat, dan tidak pernah ditandatangani siapapun. Ia tinggal di bahu yang menurun sedikit lebih lama, di mata yang terlalu cepat memalingkan pandangan, dan di perut kosong yang dianggap remeh. Aku mengenali kelelahan itu, karena aku hidup dengannya. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak pagi aku berpindah dari satu rapat ke rapat lain, evaluasi layanan, pembahasan anggaran, kunjungan mendadak ke ruang rawat, dan panggilan video dengan yayasan pusat yang selalu menanyakan hal sama dengan cara berbeda. Jam makan siang terlewat tanpa terasa. Kopi menjadi pengganti, senyum menjadi topeng. Menjelang malam, aku turun ke lantai dasar untuk inspeksi singkat. Hujan rintik turun pelan. Parkiran ambulans basah dan berkilau di bawah lampu sorot. Bau antiseptik bercampur dengan bau aspal basah. Aroma yang selalu mengingatkanku bahwa di tempat ini, hidup dan mati berjalan berdampingan. Di ujung parkiran, lampu pos ambulans menyala temaram. Aku berhenti. Di dalam pos kecil itu, Arga duduk sendirian. Jaketnya digantung di sandaran kursi, kemeja seragamnya rapi tapi terlihat sedikit kusut. Tanda hari yang panjang. Di meja kecil di depannya ada termos kopi dan sebungkus roti tawar yang belum disentuh. Aku berdiri beberapa detik di luar, ragu. Aturan tak tertulis terngiak di kepalaku. Jarak, persepsi, pencegahan. Namun tubuhku melangkah sebelum pikiranku selesai memperingatkan. Belum pulang? Tanyaku dari ambang pintu. Ia menoleh, tampak terkejut. Bu Direktur, kamu jaga sendirian? 2 petugas patroli, jawabnya. Saya standby di sini. Aku melirik jam di dinding pos. Hampir pukul 9. Kamu sudah makan? Ia terdiam sepersekian detik. Nanti itu jam berapa? Ia tersenyum kecil. Kalau sempat. Jawaban itu terlalu familiar. Aku sering mengucapkannya sendiri, sebelum akhirnya lupa makan sama sekali. Aku menatap roti tawar di meja. Itu dari siang? Iya. Aku menghela napas. Tunggu. Ia tampak ingin bertanya, tapi aku sudah berbalik. Aku berjalan cepat ke kantin kecil staf yang masih buka setengah hati. Pilihannya terbatas. Aku mengambil 2 nasi kotak sederhana, nasi hangat, lauk ayam goreng, sayur, sambal, dan 2 air mineral. Tidak istimewa, tapi cukup. Saat aku kembali ke pos ambulans, Arga berdiri. Bu, tidak perlu. Aku lapar, kataku singkat. Dan aku tidak suka makan sendirian. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur, tanpa perhitungan. Ia terdiam, lalu duduk kembali. Kali ini dengan sikap yang lebih hati-hati. Kami makan tanpa bicara beberapa menit. Hanya suara hujan yang kembali turun tipis, dan deru ambulans yang lewat sesekali. Lampu pos memantul lembut di wajahnya, memperlihatkan garis lelah yang selama ini tertutup disiplin. Kamu sering begini? Tanyaku akhirnya. Makan di pos? Ia bertanya balik. Melewatkan makan. Ia mengangguk. Sering. Kamu tahu itu tidak sehat. Banyak hal di sini tidak sehat. Jawabnya tenang. Tapi perlu. Aku menatapnya. Kenapa tetap bertahan? Ia berhenti mengunyah. Menatap nasi di kotaknya sejenak. Karena di jam-jam seperti ini, kehadiran berarti. Aku menelan ludah. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Setelah makan, aku merapikan meja. Ia ikut membantu. Gerakannya cepat dan rapi, seolah ingin memastikan tidak ada sisa yang bisa dipermasalahkan. Kamu sadar, ini bisa jadi bahan bicara, kataku pelan. Ia mengangguk. Saya tahu. Kita seharusnya tidak melakukan ini sering-sering. Iya, aku tidak ingin kamu jadi sasaran. Ia menatapku. Saya sudah terbiasa menjadi sasaran. Aku menggeleng. Bukan itu maksudku. Ia tersenyum tipis. Saya mengerti. Hening jatuh. Sunyi yang berbeda. Bukan canggung, bukan pula hangat. Lebih seperti 2 orang yang sadar bahwa momen ini tidak boleh berlangsung lama, namun tidak ingin segera mengakhirinya. Kamu selalu menjaga jarak, kataku tiba-tiba. Itu tugas saya. Bukan hanya soal pekerjaan. Ia menatap parkiran ambulans di luar. Beberapa jarak perlu dijaga, agar sesuatu tidak rusak. Aku menarik nafas. Dan beberapa jarak justru membuat orang kelelahan. Ia menoleh, menatapku lama. Tidak ada senyum kali ini. Mungkin. Aku berdiri. Terima kasih sudah makan bersamaku. Terima kasih sudah ingat, jawabnya. Aku melangkah keluar pos, lalu berhenti di ambang pintu. Arga? Iya Bu, kamu tidak sendirian di sini. Ia menatapku, matanya sedikit melembut. Saya tahu. Aku pergi sebelum kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sulit kuberi lama. Di rumah dinas, aku berdiri di depan jendela.
memandangi hujan yang jatuh pelan. Kota pesisir ini tampak tenang, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi di pos kecil dekat ambulans. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Tanpa sentuhan, tanpa pengakuan, tanpa satupun kalimat yang melanggar. Kami baru saja melintasi batas paling berbahaya, kenyamanan. Dan di tempat seperti ini, kenyamanan bukan hadiah. Ia peringatan. Karena setelah seseorang merasa nyaman, jarak tidak lagi terasa sebagai perlindungan, melainkan sebagai kehilangan yang belum terjadi. Aku mematikan lampu dan bersiap tidur. Besok, aku harus kembali menjadi direktur utama yang tegas. Dan Arga harus kembali menjadi kepala pengamanan yang tak terlihat. Namun malam ini, di pos ambulans yang sempit dan temaram, kami sempat menjadi manusia. Dan aku tahu, itulah kesalahan paling sunyi yang bisa terjadi di dunia kami. Malam seharusnya menjadi penutup. Ia seharusnya memisahkan satu hari dari hari berikutnya, menutup lelah dengan tidur, dan mengembalikan jarak yang siang hari terlalu sering tergerus. Namun di rumah sakit, malam justru membuka lapisan yang tidak terlihat di siang hari. Jam di meja samping ranjangku menunjukkan 01.43 ketika ponselku bergetar. Aku terbangun tanpa kaget. Tubuhku sudah terlalu terbiasa dengan panggilan darurat. Bahkan sebelum membaca nama di layar, jantungku sudah menyiapkan diri untuk keputusan cepat. Nama itu muncul. Arga Pratama. Aku menatap layar beberapa detik terlalu lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin menolak, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tahu betapa mudahnya satu panggilan malam hari disalahartikan. Namun dering itu terus bergetar, stabil, tidak mendesak, tidak panik. Aku mengangkatnya. "Halo," kataku pelan. "Maaf mengganggu, Bu." Suaranya terdengar tenang, namun ada ketegangan yang tertahan. "Pasien VIP masuk, 5 menit lalu." Aku duduk. "Siapa?" "Pejabat daerah, kecelakaan lalu lintas, keluarga sudah di perjalanan." Aku langsung bangkit dari ranjang. "Kondisi?" "Stabil sementara, tapi akses mulai ramai. Media belum masuk, tapi kemungkinan besar menyusul." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. "Aku ke rumah sakit sekarang." "Tidak perlu, Bu," katanya cepat. "Tim medis lengkap, keamanan terkendali." Aku terdiam sejenak. Kata-katanya benar. Namun ada sesuatu di balik kalimat itu. Sebuah kehati-hatian yang lebih ditujukan padaku daripada situasi. "Aku datang," kataku tegas. Hening singkat di seberang sana. Lalu ia menjawab, "Baik, saya atur jalur masuk." Perjalanan menuju rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan basah oleh hujan sisa malam. Lampu-lampu kota memantul di kaca mobil, seperti bintang yang jatuh. Saat aku tiba, IGD sudah siaga penuh. Dokter spesialis dipanggil, perawat bergerak cepat. Di luar beberapa mobil hitam berhenti, pengawal, ajudan, dan keluarga pasien VIP. Arga berdiri di dekat pintu masuk IGD, setelan pengamanannya rapi, wajahnya fokus. Ketika melihatku, ia mendekat setengah langkah. "Bu," sapanya. "Laporan," kataku. "Pasien di ruang tindakan, media belum masuk area, keluarga menunggu di ruang khusus." Aku mengangguk. "Pastikan privasi." "Sudah," jawabnya. Kami berjalan berdampingan menuju ruang kontrol IGD. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, namun cukup untuk membuatku menyadari. Kami bergerak dengan ritme yang sama. Di ruang kontrol, aku melihat monitor. Nama pasien ditutup, status medis ditampilkan singkat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. "Kalau media memaksa," tanyaku. "Saya tangani," jawabnya. Tanpa eskalasi, aku menatapnya. "Hati-hati," ia tersenyum kecil. "Ibu juga." Kalimat itu sederhana, tapi terasa personal di jam seperti ini. Beberapa menit kemudian, suara gaduh terdengar dari luar. Seorang pria paruh baya, kerabat pasien, berteriak meminta masuk. Nada suaranya tinggi. Emosinya tidak terkendali. Arga langsung melangkah. "Pak," katanya tegas, namun rendah. "Kami mengerti Bapak khawatir, tapi ruang tindakan steril." "Kamu siapa berani-beraninya menghalangi?" teriak pria itu. "Saya bertanggung jawab di sini," jawab Arga tanpa menaikkan suara. "Dan saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu proses medis." Aku berdiri di belakangnya.
Untuk sesaat aku ingin maju, menunjukkan otoritas. Namun aku menahan diri. Arga menoleh sedikit, memberi isyarat halus. Saya bisa. Dan ia memang bisa. Situasi mereda. Pria itu dibawa ke ruang tunggu. Pintu IGD kembali tertutup. Keheningan kembali mengisi lorong. Aku menghela napas panjang. Kamu bekerja sangat baik, kataku. Itu tugas saya, jawabnya. Namun kali ini, jawabannya terdengar lebih berat. Jam menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Aku duduk di kursi lorong, memijat pelipis. Kelelahan akhirnya menuntut bagiannya. Arga mendekat dengan 2 gelas kopi dari mesin otomatis. Minum, Bu. Aku menerimanya. Terima kasih. Kami duduk berjajar, jarak aman. Namun sunyi di antara kami terasa berbeda. Bukan canggung, melainkan rapuh. Kamu tidak perlu selalu menghubungiku, kataku pelan. Ia menatap cangkir kopinya. Saya tahu. Lalu kenapa? Ia terdiam lama, lalu menjawab jujur. Karena di situasi seperti ini, saya perlu memastikan keputusan tertinggi ada. Aku menoleh. Atau kamu perlu memastikan aku baik-baik saja? Ia mengangkat pandangannya. Mata kami bertemu. Hanya 1 detik. Namun cukup. Saya tidak bermaksud, katanya cepat. Aku tahu, potongku. Aku juga tidak bermaksud apa-apa. Keheningan itu menutup percakapan yang tidak boleh berlanjut. Beberapa jam kemudian, pasien dinyatakan stabil. Media datang, namun ditahan. Pernyataan resmi disiapkan. Semua berjalan sesuai prosedur. Saat matahari mulai menyingsing, aku berdiri di depan rumah sakit. Langit memerah. Udara pagi terasa dingin dan bersih. Arga berdiri di sampingku. Kamu pulang, kataku. Shiftmu selesai. Iya, jawabnya. Ia ragu sejenak. Bu, tentang telepon tadi malam? Aku mengerti, kataku cepat. Tidak perlu dijelaskan. Ia mengangguk. Kami berpisah di parkiran tanpa salam khusus, tanpa janji, tanpa apapun yang bisa dicatat. Namun saat aku melangkah pergi, aku tahu satu hal dengan pasti. Batas itu telah retak. Bukan karena sentuhan, bukan karena pengakuan, melainkan karena kehadiran di saat paling rawan. Dan di dunia yang kujalani, kehadiran seperti itu selalu menuntut harga. Aku kembali ke mobil dan menatap rumah sakit untuk terakhir kalinya pagi itu. Jika ini terus berlanjut, seseorang harus mundur. Dan aku mulai menyadari, siapapun yang mundur tidak akan pernah benar-benar pergi tanpa luka. Tidak semua ancaman datang dengan suara keras. Sebagian datang dalam bentuk kalender rapat yang mendadak penuh, email berbahasa rapi, dan senyum formal yang terlalu lama bertahan. Ancaman semacam itu tidak menabrak, ia mengikis. Pagi itu, email dari Yayasan Pusat masuk tepat pukul 07.02. Subjeknya singkat, audit operasional dan tata kelola, kunjungan mendadak. Aku membaca isinya perlahan. Tidak ada nada menuduh, tidak ada urgensi berlebihan. Namun frasa-frasa yang dipilih terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. Audit tidak hanya menyasar klinis dan keuangan, tetapi juga kepatuhan etik, alur komando, dan interaksi lintas fungsi. Aku menutup laptop dan bersandar. Nafasku teratur seperti biasa. Namun di dada, ada ketegangan yang menunggu giliran untuk bernafas. Rapat persiapan berlangsung sepanjang pagi. Kepala divisi bergantian melaporkan kesiapan. Semua data rapi, semua indikator aman. Rumah sakit kami dikenal disiplin, dan aku memastikan reputasi itu terjaga. Namun ketika pembahasan menyentuh keamanan, aku merasakan perubahan kecil di ruangan. Kepala pengamanan kita solid, kata ketua divisi operasional. Respons krisis bagus, insiden pemadaman kemarin tertangani. Aku mengangguk, catat semua prosedur. Seorang anggota yayasan hadir lewat video, menimpali dengan nada santun. Kami juga ingin memastikan garis pelaporan berjalan sesuai struktur, tidak ada overlap kewenangan. Kalimat itu ringan, tapi arah pandangnya jelas. Aku menjawab tenang. Semua keputusan strategis tetap di tingkat direksi. Rapat berlanjut. Tidak ada nama disebut, tidak ada tuduhan. Namun sejak menit itu, aku tahu. Fokus audit telah mengerucut. Siang hari, aku memanggil Arga ke ruang kerjaku. Ia datang tepat waktu, berdiri tegak, jarak profesional terjaga. Duduk, kataku. Ia duduk, punggung lurus, tangan di paha. Audit datang, kataku. Saya sudah dengar, jawabnya. Mereka akan melihat alur komando keamanan. Iya.
kamu akan diminta menjelaskan respons krisis. Siap. Aku mengamati wajahnya. Tidak ada kegelisahan. Namun aku mengenal bahasa tubuh orang yang menahan beban. Jika ada pertanyaan di luar prosedur, kataku, jawab singkat, rujuk ke SOP. Iya, Bu. Aku ragu sejenak, lalu berkata pelan. Jika ada pertanyaan tentang interaksi, saya paham. Potongnya cepat. Jawaban saya profesional. Aku mengangguk. Baik. Ia berdiri, memberi salam singkat, lalu pergi. Saat pintu menutup, aku menyadari betapa cepatnya kami belajar berbicara dengan kalimat aman. Hari audit tiba 2 hari kemudian. Tim datang rapi, membawa tablet dan daftar pertanyaan. Mereka menyusuri ruang demi ruang, mewawancarai staf, memeriksa log kejadian. Aku menyertai mereka, menjawab dengan presisi. Di ruang keamanan, Arga mempresentasikan sistem, alur kamera, respons darurat, koordinasi dengan IGD. Semuanya berjalan mulus. Namun di sesi tanya jawab, salah satu auditor mencondongkan tubuh. Dalam insiden dini hari dengan pasien VIP, katanya, siapa yang memutuskan pembatasan akses? Saya, jawab Arga, sesuai SOP. Ada komunikasi langsung dengan direksi? Ada notifikasi, jawabnya. Keputusan operasional tetap di lapangan. Auditor itu mengangguk, mencatat. Aku menahan napas, tidak terlihat, tidak terdengar. Sore hari, saat audit hampir selesai, aku dipanggil ke ruang rapat kecil. 2 perwakilan yayasan hadir, bahasa mereka santun, senyum mereka tipis. Secara umum kami puas, kata salah satunya. Namun kami mencatat potensi persepsi. Aku mengangkat alis tipis. Persepsi apa? Bahwa dalam beberapa situasi, garis profesional perlu lebih diperjelas. Aku mengangguk. Kami sudah memperkuat SOP. Bagus, katanya. Kami sarankan juga rotasi tugas untuk meminimalkan ketergantungan personal. Kalimat itu seperti palu yang dibungkus beludru. Apa maksudnya? Tanyaku. Tidak sekarang, jawabnya. Kami hanya memberi opsi. Aku tersenyum profesional. Kami pertimbangkan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu-lampu rumah sakit menyala stabil. Di meja, catatan audit tertata rapi. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Audit selesai. Terima kasih atas arahannya. Aku menatap layar. Mengetik balasan, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya ku kirim. Terima kasih. Kamu sudah bekerja baik. Tidak ada emoji, tidak ada tambahan. Balasan datang cepat. Siap, Bu. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai berubah bentuk. Tidak lagi samar, lebih terstruktur. Seorang kepala unit menyapaku di lorong. Bu, yayasan menyarankan rotasi ya? Aku mengangguk. Masih kajian? Keamanan? Mungkin? Ia mengangguk. Seolah sudah menduga. Siang itu aku melihat Arga dari kejauhan. Di lorong yang sama. Namun, dunia kami terasa terpisah oleh garis tipis yang semakin tebal. Ia berbicara dengan stafnya, tenang seperti biasa. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Namanya mulai disebut, bukan karena salah, melainkan karena terlalu dekat dengan pusat keputusan. Dan di institusi seperti ini, kedekatan adalah risiko. Malam datang. Aku pulang lebih lambat. Di rumah dinas, aku duduk di ruang tamu yang sunyi. Pikiran berputar pada satu kemungkinan yang semakin nyata. Jika yayasan menekan, aku harus memilih. Melindungi sistem atau melindungi seseorang. Dan aku tahu, sistem selalu meminta korban yang paling sunyi. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Besok, aku harus berbicara dengannya. Bukan sebagai direktur. Bukan sebagai atasan. Sebagai seseorang yang memahami harga dari bertahan. Keputusan paling berat tidak pernah diambil dengan suara tinggi. Ia diambil di ruang kecil, pintu tertutup, dan bahasa yang dipilih dengan hati-hati. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya kalimat rapi yang meninggalkan bekas panjang. Rapat itu dijadwalkan mendadak, tanpa agenda terbuka. Hanya aku dan 3 orang dari yayasan pusat. Lokasinya bukan di rumah sakit, melainkan di kantor perwakilan mereka.
bangunan dingin dengan dinding kaca tebal yang membuat kota terlihat jauh. Aku datang lebih awal. Aku tahu apa yang akan dibahas. Dan aku tahu, apapun hasilnya, seseorang akan kehilangan sesuatu. Terima kasih sudah datang, kata ketua yayasan sambil mempersilahkan duduk. Aku mengangguk. Mari kita mulai. Mereka membuka dengan pujian. Kinerja rumah sakit, stabilitas layanan, kepemimpinan yang konsisten. Aku mendengarkan tanpa reaksi berlebihan. Pujian adalah pembuka yang sopan sebelum inti dibuka. Kami ingin membahas satu rekomendasi, kata salah satu anggota yayasan, suaranya datar. Ini demi keberlanjutan institusi. Aku mengangguk. Silahkan. Rotasi strategis, katanya, khususnya di fungsi keamanan. Aku menarik napas pelan. Apa alasannya? Persepsi publik. Jawabnya, audit tidak menemukan pelanggaran, tapi resiko tetap ada. Resiko apa? Ketergantungan personal. Katanya, garis keputusan yang terlihat terlalu dekat. Aku menahan diri agar tidak tersenyum pahit. Tidak ada bukti. Kami tidak menunggu bukti. Jawabnya tenang. Kami mencegah krisis. Hening jatuh. Kemana rotasi ini? Tanyaku. RS cabang pesisir timur. Jawabnya. Fasilitas baru. Butuh figur disiplin. Aku menatap meja. Cabang itu jauh, terpencil. Secara karir, terlihat sebagai promosi lateral. Secara nyata, sebuah pengasingan yang sopan. Dan waktunya? Tanyaku. Secepatnya. Jawabnya. Agar transisi terlihat natural. Aku mengangkat pandangan. Oh, ini permintaan atau keputusan? Ketua yayasan tersenyum tipis. Kami berharap dukungan Anda. Aku mengangguk. Saya pertimbangkan. Terima kasih, katanya. Kami percaya Anda akan memilih yang terbaik untuk institusi. Aku keluar dari gedung itu dengan langkah terukur. Udara siang terasa panas, namun di dadaku ada dingin yang menetap. Di mobil aku duduk beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Ponselku bergetar, nama yang tidak asing. Mantan suami. Aku menghela napas, lalu mengangkat. Rapat ya? Suaranya terdengar terlalu tahu. Kamu dengar dari mana? Tanyaku. Dunia kecil, jawabnya ringan. Aku hanya mau bilang, hati-hati. Hati-hati apa? Kesan, katanya. Kamu tahu bagaimana orang suka menghubungkan titik. Aku menutup mata. Ini bukan urusanmu, masih urusan reputasi, jawabnya. Dan itu selalu urusanku. Aku menutup telepon tanpa pamit. Di perjalanan kembali ke rumah sakit, pikiranku berputar pada satu hal. Bagaimana menyampaikan ini? Aku memanggil Arga sore itu. Ia datang dengan sikap yang sama. Tenang, siap. Namun matanya membaca sesuatu sebelum aku bicara. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku berdiri di dekat jendela, membelakangi meja. Yayasan merekomendasikan rotasi. Ia mengangguk kecil. Keamanan. Iya. Kemana? Aku berbalik. Cabang pesisir timur. Hening. Itu jauh, katanya pelan. Iya. Kapan? Secepatnya. Ia menatap lantai. Mengangguk lagi. Baik. Aku menunggu. Protes, pertanyaan, atau setidaknya perubahan nada. Tidak ada. Kamu tidak ingin tahu alasannya? Tanyaku. Ia mengangkat pandangannya. Saya bisa menebak. Ini bukan karena kesalahanmu, kataku cepat. Saya tahu. Jawabnya. Itu justru masalahnya. Kalimat itu menusuk. Jika kamu ingin menolak, kataku. Tidak. Potongnya lembut. Saya terima. Aku terdiam. Ini akan berat. Saya terbiasa, katanya. Aku melangkah lebih dekat. Jarak profesional masih ada, namun percakapan ini terlalu pribadi untuk disangkal. Aku minta maaf, kataku pelan. Ia tersenyum kecil. Tidak perlu. Kamu tahu ini tidak adil. Di sini, katanya, menatap sekeliling, keadilan tidak selalu jadi tujuan. Stabilitas yang dicari. Aku menelan ludah. Aku akan pastikan transisimu terhormat. Ia mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Kami berdiri dalam hening yang berat. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Semua sudah dipahami. Beberapa hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Surat tugas disiapkan. Pengumuman internal dibuat dengan bahasa rapi. Rotasi strategis. Penguatan cabang. Tidak ada yang menyebut alasan sebenarnya. Namun semua orang mengerti. Aku melihatnya mengemas perlahan. Mengatur serah terima.
Menyapa stafnya satu persatu dengan cara yang sama, tenang, tanpa drama. Di hari terakhirnya, aku turun ke pos ambulans. Ruangan itu terlihat sama seperti sebelumnya. Sempit, temaram, sederhana. "Kamu siap?" tanyaku. "Iya." "Kapan berangkat?" "Subuh." Aku mengangguk. "Hati-hati." "Kamu juga." Aku ingin mengatakan banyak hal, bahwa ini bukan kegagalan, bahwa kehadirannya berarti, bahwa aku kehilangan. Namun kata-kata itu tidak akan mengubah keputusan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di jendela rumah dinas, menatap rumah sakit yang masih menyala. Di kejauhan, suara ambulans memecah sunyi. Aku tahu, besok ritme akan berubah. Dan perubahan paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, melainkan menyadari bahwa pengorbanan telah terjadi, dan semua orang pura-pura tidak melihatnya. Subuh, saat fajar mulai menyingsing, aku menerima satu pesan singkat. "Terima kasih atas percayaannya, saya berangkat." Aku menatap layar lama, lalu membalas, "Jaga diri." Tidak ada balasan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah sakit ini yang selalu hidup, terasa kehilangan denyut yang tidak pernah tercatat. Kepergian yang paling menyakitkan seringkali terjadi tanpa adegan. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata di tempat umum, tidak ada kalimat pamungkas yang bisa dikenang. Ia terjadi diam-diam, lalu meninggalkan ruang kosong yang baru terasa ketika rutinitas kembali berjalan. Pagi setelah keberangkatannya, rumah sakit tetap hidup. Lorong-lorong dipenuhi langkah cepat, monitor berdenting pelan. IGD menerima pasien seperti biasa. Jadwal rapat tetap padat. Semua berjalan seperti seharusnya. Kecuali satu hal, ada ritme yang hilang. Aku berdiri di ruang kerja, menatap papan jadwal yang diperbaharui. Nama kepala pengamanan yang baru sudah tercantum. Pelaksana tugas sementara dari unit pusat. Nama itu rapi, sah, dan tidak menyisakan pertanyaan. Namun ketika aku turun ke lantai dasar untuk inspeksi singkat, tubuhku bergerak ke arah yang sama seperti sebelumnya, ke pos ambulans. Aku berhenti di tengah langkah. Pos itu kini diisi petugas lain. Lampunya sama, meja kecilnya sama, namun suasananya berbeda. Tidak ada termoskopi yang diletakkan rapi. Tidak ada keheningan yang terasa dipegang. Aku berbalik sebelum disadari orang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang aneh. Terlalu normal. Tidak ada krisis besar, tidak ada insiden. Audit ditutup dengan catatan baik. Yayasan mengirim email ucapan terima kasih. Dan bisik-bisik berubah bentuk. Bukan lagi tentang kedekatan, melainkan tentang rotasi yang tepat waktu. Tentang keputusan tegas direksi. Tentang stabilitas yang kembali. Aku mendengar semuanya dari jarak aman. Tidak menyangkal, tidak membenarkan. Aku membiarkan narasi berjalan tanpa aku sentuh. Namun di malam hari, ketika rumah dinas sepi dan hujan turun pelan, pikiranku kembali pada hal-hal kecil. Cara ia menyodorkan kopi, cara ia berdiri setengah langkah di depan, cara ia memilih diam ketika kata-kata bisa menjadi masalah. Aku menyadari satu kebenaran pahit. Aku tidak kehilangan seseorang, aku kehilangan kebiasaan merasa aman. Beberapa minggu kemudian, undangan Konferensi Kesehatan Nasional datang. Aku dijadwalkan menjadi pembicara utama. Acara itu penting, banyak kepala rumah sakit, pejabat, dan perwakilan yayasan hadir. Aku menerima undangan itu tanpa ragu. Hari keberangkatan, aku mengenakan setelan formal abu-abu, rambutku disanggul rapi, wajahku tenang, topeng yang sudah sangat kukenal. Di aula konferensi, suasana ramai, lampu terang, percakapan berlapis. Aku menyapa kolega, berjabat tangan, tersenyum seperlunya. Saat aku naik ke panggung dan menyampaikan paparan, semuanya berjalan lancar. Tepuk tangan terdengar sopan. Aku turun dengan langkah mantap. Lalu aku melihatnya. Ia berdiri di dekat pintu samping aula. Tidak sendirian, bersama beberapa orang dari cabang. Setelannya rapi, lebih sederhana dari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih kurus, lebih matang. Arga. Aku berhenti. Ia menoleh, seolah merasakan tatapanku. Mata kami bertemu. Tidak ada senyum spontan, tidak ada langkah mendekat. Hanya 1 detik pengakuan yang terlalu jujur untuk diabaikan.
Ia mengangguk kecil. Aku membalas. Kami tidak berjalan saling mendekat. Kami tidak berbicara. Dunia di sekitar kami terus bergerak. Percakapan, tawa, langkah-langkah. Namun momen itu berdiri sendiri, terpisah dari segalanya. Beberapa menit kemudian, kami berada di area yang sama, dekat meja kopi. Jarak kami tetap terjaga, seolah ada garis tak terlihat yang tidak ingin kami langgar. Acaranya berjalan baik, katanya akhirnya. Terima kasih, jawabku. Kamu, bagaimana? Baik, katanya. Cabang baru menantang. Aku mengangguk. Itu tempat yang membutuhkanmu. Ia tersenyum tipis. Atau tempat yang membutuhkan jarak. Aku menelan ludah. Kamu menyesal? Ia berpikir sejenak. Tidak. Benar-benar? Tidak. Ulangnya lebih pelan. Saya memilih bertahan dengan cara lain. Aku mengangguk. Aku senang mendengarnya. Hening menyusul. Kali ini tidak berat. Lebih seperti hening yang sudah berdamai. Kamu terlihat lebih tenang, katanya. Aku belajar, jawabku. Dan kamu? Masih belajar. Kami tersenyum kecil. Senyum yang aman. Senyum yang tidak akan difoto. Tidak akan dibicarakan. Seorang kolega menghampiriku. Mengajak bicara. Aku mengangguk pada Arga. Jaga diri. Kamu juga. Itu saja. Tidak ada sentuhan. Tidak ada janji. Namun perpisahan itu terasa lebih utuh daripada apapun yang bisa kami ucapkan sebelumnya. Malamnya, di hotel, aku berdiri di jendela, menatap lampu-lampu kota. Aku memikirkan bagaimana hidup berjalan setelah keputusan berat. Tidak hancur, tidak juga kembali sama. Aku membuka ponsel, menulis pesan yang tidak kukirim. Lalu kututup layar dan meletakkannya di meja. Aku menyadari sesuatu yang penting. Kami tidak berpisah karena berhenti peduli. Kami berpisah karena peduli terlalu dalam untuk saling merusak. Dan di dunia yang kujalani, itu adalah bentuk tanggung jawab yang paling sunyi. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit. Ritme menyambutku. Rapat, laporan, keputusan. Semua berjalan. Di pos ambulans, aku berhenti sejenak. Petugas baru menyapaku. Aku mengangguk. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Karena beberapa tempat tidak perlu dikunjungi lagi untuk tetap berarti. Dan beberapa perpisahan yang tidak pernah menyentuh, justru meninggalkan jejak paling dalam. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara berjalan berdampingan dengan luka tanpa terus-menerus menoleh ke belakang. Dan aku mempelajarinya perlahan, hari demi hari, di tempat yang tidak pernah berhenti bekerja, rumah sakit. Pagi itu, matahari naik seperti biasa di atas bangunan utama RS Samudra Bakti. Cahaya masuk melalui jendela-jendela besar, memantul di lantai yang mengilap. Perawat berganti shift, dokter memeriksa catatan. Pasien datang dan pergi. Hidup bergerak dalam ritmenya sendiri. Aku berdiri di balkon lantai atas, menatap halaman depan rumah sakit. Angin laut membawa aroma asin yang tipis. Rambutku tersibak sedikit, namun aku tidak merapikannya. Aku menikmati momen singkat ini. Momen diam sebelum hari kembali menuntut segalanya dariku. Sudah berbulan-bulan sejak rotasi itu. Banyak hal berubah, namun lebih banyak yang tetap sama. Jadwalku padat, tanggung jawabku tidak berkurang. Nama baik institusi terjaga. Yayasan puas, audit berlalu tanpa catatan merah. Secara profesional, semuanya berjalan sempurna. Namun ada bagian dalam diriku yang berubah. Bukan menjadi lemah, melainkan menjadi lebih jujur. Aku tidak lagi menghindari pos ambulans. Aku tidak lagi menghindari ruang CCTV. Aku belajar berdiri di sana tanpa berharap apapun kembali seperti dulu. Aku membiarkan ingatan datang dan pergi seperti angin, singgah sebentar, lalu berlalu. Suatu sore, seorang perawat senior menghampiriku di lorong. "Bu," katanya pelan. "Kami dengar Kepala Pengamanan Cabang Timur berhasil menurunkan insiden keamanan secara signifikan." Aku tersenyum kecil. Dia memang orang yang tepat. Perawat itu mengangguk. Terlihat. Ia pergi, meninggalkanku dengan perasaan hangat yang tenang, tanpa euforia, tanpa nyeri. Beberapa hari kemudian, laporan kinerja cabang masuk ke mejaku. Angkanya baik, catatannya rapi. Di bagian bawah, ada tanda tangan digital yang kukenal. Aku menatapnya lama.
lalu menutup berkas dan melanjutkan pekerjaan. Tidak semua yang berarti harus disimpan di depan mata. Di sebuah malam yang lengang, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu-lampu lorong sudah diredupkan. Hanya suara mesin yang bekerja pelan di kejauhan. Aku membuka laci dan menemukan catatan lama, agenda kecil dengan coretan tangan yang sudah jarang kupakai. Di halaman kosong, aku menulis satu kalimat. Beberapa pertemuan tidak dimaksudkan untuk dimiliki, hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih manusia. Aku menutup agenda itu dan tersenyum kecil. Aku tidak tahu bagaimana hidup akan berjalan 5 atau 10 tahun ke depan. Aku tidak tahu apakah suatu hari kami akan kembali berada di ruang yang sama. Namun untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak menakutkan. Karena aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak kehilangan diriku demi jabatan. Dan aku tidak kehilangan orang lain demi reputasi. Aku memilih bertanggung jawab. Dengan cara yang sunyi. Di luar, sebuah ambulans melaju perlahan. Lampunya menyala tanpa sirene. Seorang pasien mungkin sedang berjuang di dalamnya. Seorang keluarga mungkin sedang berharap. Dan di suatu tempat, seseorang berdiri menjaga, memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. Rumah sakit ini akan terus beroperasi. Prosedur akan terus ditegakkan. Keputusan akan terus diambil. Namun hati, ia menyimpan ceritanya sendiri. Cerita tentang kehadiran yang tidak diumumkan, tentang kenyamanan yang dilepaskan, tentang cinta yang tidak diminta untuk dimenangkan, hanya untuk dipahami. Dan mungkin itulah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bahwa dalam hidup, tidak semua yang kita jaga harus kita miliki. Dan tidak semua yang kita lepaskan benar-benar pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.